Hello, good morning everyone. So today I'm going to share a video talking about the personal pronouns. Jadi kalau berbicara tentang personal pronoun itu adalah apa ya? Kata ganti yang digunakan untuk menggantikan nama orang atau nama benda begitu. Jadi di sini personal pronoun ini terbagi dua menjadi subject personal pronouns and object personal pronouns. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang keduanya kalau saya sempat ya. Jadi subjek personal pronoun itu memang ada 8 kata ganti yang biasanya digunakan. Jadi pengertian dari pronouns itu adalah kata ganti ya. Jadi kalau kita mengartikan subjek personal pronoun itu jadi kata ganti yang digunakan untuk menggantikan nama benda jika dijadikan subjek. Jika dia dijadikan objek berarti kata ganti yang digunakan untuk menggantikan nama benda dalam bentuk objek. Jadi subject pronouns itu ada 8, biasanya sih ada 7 ya, cuma di Indonesia kita di dalam bahasa Inggris itu kita menjadikannya 8 karena ada you yang berfungsi untuk dua position. Jadi subject pronoun pertama itu adalah I. I biasanya digunakan untuk menggantikan orang pertama begitu kan, atau orang yang sedang berbicara gitu. Misalnya nama saya gantikan menjadi I begitu. Dan subjek personal pronoun yang kedua yaitu you. You digunakan untuk menggantikan nama benda orang kedua. Misalnya kamu namanya Riang, terus kalau saya menggunakan subjek pronouns untuk kamu ya saya menggunakan you. Misalnya kamu makan nasi, so you eat rice, you eat rice. Terus kalau saya menggantikan namamu, kamu bermain bola, so you play football gitu. Dan subjek personal pronoun yang ketiga yaitu she. She ini untuk menggantikan nama benda atau nama orang, bentuk ketiga atau orang ketiga atau third person. Biasanya digunakan untuk misalnya kita berbicara tentang perempuan yang tidak kita membicarakan orang ketiga dan itu berjenis kelamin perempuan, maka kita menggunakan she. Dan itu jika posisinya sebagai subjek maka kita menggunakan she untuk kata ganti namanya begitu. Contoh kalimatnya itu misalnya kayak dia perempuan mencintai Rian, so she loves Rian begitu. Terus subjek personal pronoun yang keempat yaitu he. He ini digunakan untuk menggantikan nama benda atau nama orang yang berjenis kelamin laki-laki, dan itu posisinya orang ketiga atau orang yang sedang dibicarakan. Misalnya kalau saya berbicara sama kamu dan kita membicarakan orang lain, begitu berarti dia adalah orang ketiga. Dan he ini adalah subjek personal pronoun yang digunakan untuk menggantikan nama laki-laki. So misalnya kalau dia laki-laki mencari pekerjaan, so kita bisa mengatakan he looking for a new job begitu. He looks a new job. So untuk subjek personal yang keempat ya kita ada we. We ini digunakan untuk menggantikan nama benda antara kamu dan saya begitu. Misalnya kamu dan saya berarti artinya kita gitu kan. Jadi untuk menggantikan kita ini kita punya we sebagai kata gantinya atau sebagai subjek personal pronouns-nya. Dan itu bisa
eee, kita gunakan, jika seandainya misalnya kalau saya harus mengatakan kamu dan saya itu kan repot banget kan, jadi kita hanya menggunakan we. So, we are together go to the market, so like that. Jadi kita bersama-sama ke pasar begitu. Jadi kita tidak perlu mengatakan bahwa Aditya and I go to the market together. Kita hanya menggunakan we go to the market together like that. Dan sekarang subjek personal pronoun, they. They artinya mereka, berarti, dia dan dia begitu kan. Artinya kita berbicara tentang orang jamak, orang ketiga jamak begitu, misalnya dia dan dia begitu kan. Jadi kita bisa menyebutnya mereka begitu. So, daripada kita harus mengatakan, she and he go together, so better we can say they gitu. So, dalam, contoh kalimatnya kita bisa menggunakan misalnya they, love each other, mereka saling mencintai begitu, so we can say they love each other begitu. Dan untuk ke subjek personal pronoun, ini yang sudah keberapa ya? Sudah ketujuh ya. It. It ini, kata ganti atau personal pronouns, subjek personal pronoun ini, it ini digunakan untuk, menggantikan, nama benda selain manusia. Pokoknya, jika kita berbicara tentang benda selain manusia, kita menggunakan it. Jadi fungsi it ini banyak banget atau luas banget. Jadi, misalnya kalau kita pokoknya, it ini digunakan untuk menggantikan, nama benda selain daripada manusia. Jadi misalnya kalau kamu tidak berbicara tentang manusia dan kamu ingin menggantikan nama benda itu, so you can say it aja gitu. Dan itu bisa, digunakan untuk lebih lebih luas begitu, untuk pokoknya seluruh benda kita bisa menggunakan it. So, jadi dalam bahasa Inggris itu kita biasa menggunakan it ini sebagai apa, nya begitu kan, misalnya apa, bukannya ya, kalau dia dalam bentuk subjek berarti kita bisa menggunakan, kata it ini untuk menggantikan namanya saja begitu. Jadi kalau dalam contoh kalimatnya, eh, nama binatang misalnya, dia makan, misalnya kita punya kucing, terus kita membuat contoh bahwa dia makan nasi begitu, so we can say, it's, it's vegetable mungkin, atau dia makan sayur, atau dia makan fish. Misalnya kucing kamu makan ikan, terus kita bisa bilang it's fish gitu. It's fish gitu. Terus kalau misalnya kita menggunakannya apa, memberinya to be di sana, so we can say it is eating, fish begitu. Jadi, it's ini bisa digunakan untuk, benda bernyawa atau benda mati atau benda gaib gitu, asalkan, bukan manusia, kita menggunakan itu untuk menjadikan kata gantinya. Dan yang kedelapan kita punya, you. You ini kan ada dua fungsi, ada you cuma untuk satu orang, dan you dalam bahasa Inggris itu ada yang artinya kalian. Jadi kalian itu artinya, kita menggunakan berinteraksi dengan orang banyak gitu kan. Misalnya kita sedang berbicara begitu di depan, umum, dan kita ini berbicara dan di depan kita ada audience. So, audience itu adalah kalian begitu. Kita bisa menyebut mereka adalah kalian begitu. Jadi we can say, kamu, uh, tolong kamu fokus, apa dengan apa yang saya bilang gitu kan. Jadi kamu bisa menggunakan you. So, please focus, please all of you focus to me like that. Atau kamu bisa menggunakan, you ini untuk, memberikan something, sesuatu kepada seseorang yang berbentuk gift atau berbentuk hadiah. So kamu bisa mengatakan ini punya kalian gitu kan, ini punya kalian, so this is you are, so this is for you guys. Dan itu tadi 8 subjek personal pronoun. So, pertama ada I, kedua ada you, terus ketiga ada she, keempat ada he, terus, yang kelima ada, we, yang keenam ada they, terus yang ketujuh ada yang keenam,
Ya, ya, yang keenam ada they, terus yang ketujuh ada it, terus yang kedelapan ada you. So, itu saja yang subjek personal pronoun, dan mari kita pindah ke objek personal pronouns. Jadi objek personal pronoun ini kita tidak menggunakan kata yang sama dalam objek personal dengan subjek personal kecuali dengan kata you dan it. Jadi you dan it ini adalah kata yang digunakan atau kata yang sama digunakan untuk subjek personal pronoun, dan kata yang sama pula digunakan untuk objek personal pronouns. Jadi kalau misalnya subjek personalnya you, oh, di objek personal pronounsnya pun you juga, begitupun dengan it. Jadi di dalam objek personal pronouns, di dalam objek personal pronoun pun ada 7 bentuk, yaitu satu, misalnya kalau subjek personalnya I, di objek personalnya I menjadi me. So you can say that you love me, begitu. Jadi me ini misalnya kita tidak menggunakan you love I begitu kan, karena dia dalam bentuk objek personal pronoun, so we can say that me, so to change your name. Jadi kita menggunakan me ini untuk menggantikan nama orang pertama atau menggantikan nama saya begitu, atau me ini artinya adalah saya begitu. Terus di objek personal pronouns ada you. You ini sama aja dengan objek personal dengan subjek personal. So ya, kamu bisa menggunakan bebas aja sih sebenarnya. So kamu bisa menggunakan uh, you love you begitu. You love her, atau oh sorry, she love you begitu. She loves you. Dan untuk subjek personal, objek personal yang ketiga kita ada she. She ini digunakan sorry. Uh, objek personal pronoun ada her. Ada her digunakan untuk menggantikan nama perempuan atau nama orang ketiga, yaitu perempuan. Jadi kalau subjek personal pronounnya she, we can use the object personal pronouns in English menggunakan her. Jadi ketika kita menggunakan he love her begitu. So Aditya love her begitu, terus Aditya loves her begitu, atau ya pokoknya kalau kita menggunakan membuat kata ganti untuk nama benda sebagai objek dan itu bentuknya manusia dan berjenis kelamin perempuan, kita menggunakan her. Terus ada objek personal pronouns yang keempat, yaitu him. Nah, ya untuk subjek personalnya kan kita menggunakan he, dan di dalam bentuk objek personal pronoun ada him. So we can use him to change his name. Jadi objek personal him ini digunakan untuk menggantikan nama benda laki-laki begitu, atau nama benda manusia yang berbentuk berjenis kelamin laki-laki. Jadi jika jenis kelaminnya laki-laki, kita menggunakan him apabila dia dalam bentuk objek. Jadi kita bisa menggunakan she loves him gitu. Him. Dan ada, sekarang kita pindah ke objek personal pronoun yang ke berapa sudah? Yang kelima ya. Jadi kalau subjek personal pronounsnya we can use the object personal pronounsnya menjadi us gitu. Jadi ketika posisinya menjadi objek, atau misalnya kita menggunakannya di dalam bentuk objek atau dalam percakapan itu, kita kata mereka dijadikan menjadi us gitu. So they had us, misalnya dia menyusahkan kita, terus kita bisa mengatakan mereka menyusahkan kita, jadi kita bisa mengatakan they had us gitu. Jadi misalnya kalau they artinya mereka, terus di kita ketika kita berbicara tentang ketika kita berbicara mengenai antara kamu dan saya, itu kita, dan itu bentuknya objek, maka kita menggunakan us untuk mengganti nama antara kamu dan saya begitu. Terus sekarang kita pindah ke objek personal pronoun yang keenamnya, yaitu them.
Jadi ketika objek personalnya yaitu they, maka kita menggunakan them untuk objek personal pronouns-nya. Jadi ketika kita menggantikan nama mereka begitu kan, menggantikan nama mereka dalam bentuk objek personal pronouns. Jadi kita menggunakan them untuk menggantikan nama mereka. Jadi kita bisa menggunakan also I love them, terus she loves them gitu. Jadi ketika dia dalam bentuk subjek, maka them ini menjadi they, berarti they love me. Terus ketika saya menggunakannya dalam bentuk objek, maka saya bisa menggunakan I love them begitu. Dan ada it, it pun sama aja ya, dalam bentuk subjek pronouns maupun objek personal pronoun itu sama aja menggunakan it. Kamu bisa menggunakannya dalam bentuk subjek maupun dalam bentuk objek begitu, objek personal pronoun. Jadi misalnya kamu sering banget dengar kayak I love it gitu kan. Nah itu ini adalah menceritakan atau menggantikan nama benda apa yang telah kita cintai, terus just go for it begitu kan. Kadang-kadang orang bilang just go for it begitu kan. Nah it ini adalah menggantikan nama benda yang kita bicarakan sebelumnya begitu, atau nama benda yang kita menjadi pembahasannya itu di sebelum-sebelumnya begitu. Misalnya ada orang bertanya, "Kamu suka makan coklat?" "Yes, I love it so much," begitu. Terus ada you kalian pun sama aja, kamu bisa menggunakannya dalam bentuk subjek, pronoun, personal pronoun maupun objek personal pronoun. Jadi kamu bisa aja menggunakan this is for you, terus kamu bisa menggunakan she loves you, artinya itu dia mencintai kalian begitu kan. Jadi sama aja. Jadi itu tadi subjek personal pronoun dan objek personal pronoun. Saya rasa saya cukup berbelit dalam menjelaskannya ya kan. Jadi saya minta maaf, mungkin saya melakukan banyak kesalahan. Mungkin kamu bisa menulisnya di kolom komentar, so I can prepare for myself to make a better video in other days. So thank you so much for today, and see you on the other side. And yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.